Oke sobat netizen, seperti apa reaksi dari Cut Anggi melihat orang-orang Rohingya yang kemarin digiring oleh para pendemo dari kalangan mahasiswa itu nangis-nangis. Dan juga di kesempatan video kali ini kita akan melihat nih ada netizen yang skakmat balik Bapak Mahfud MD dan juga PBB, yang ternyata menjadi masyarakat Aceh itu serba salah guys. Ketika mereka, orang-orang yang ada di Aceh ini menerima Rohingya, itu juga disalahkan oleh masyarakat lainnya. Kenapa mereka menerima orang Rohingya? Kenapa enggak ditolak dari dulu? Dan ternyata inilah jawabannya. Ketika Mahfud MD melihat banyak mahasiswa yang menolak Rohingya, dia di sini Mahfud MD justru membalikan kata-katanya dengan soal bencana tsunami, yang mana negara-negara luar itu membantu Aceh saat terkena tsunami. Dan di sini nampaknya Indonesia ini masih merasa gengsi ataupun kagok untuk menolak ya, membantu orang-orang Rohingya, dikarenakan salah satu anggota PBB yang harus mengutamakan kemanusiaan. Nah, bicara mengenai PBB yang mengutamakan kemanusiaan, kita akan lihat skakmat balik seperti apa yang dilakukan oleh netizen terhadap Mahfud MD yang beralasan seperti itu. Keamanan menjaga, karena ini soal kemanusiaan. Tadi Bapak bilang ini soal kemanusiaan. Toh kalau kita mau ngusir bisa aja. Tapi tanggung jawab kita karena kita anggota PBB, jadi kita harus berperi kemanusiaan. Pak, kalau PBB bilang kita harus berperi kemanusiaan, tanyakan mereka lagi Pak. Peri kemanusiaan mana yang mereka maksud? Peri kemanusiaan udah mati Pak di jalur Gaza. Peri kemanusiaan sudah mati saat mereka mengenosida jalur Gaza. Jadi kalau PBB nuntut kita untuk berperi kemanusiaan, tanyakan lagi PBB, kok peri kemanusiaannya nggak berlaku buat jalur Gaza? Buat Indonesia doang? Lucu. Terus tadi kata Bapak bilang Indonesia waktu tsunami, rakyat Aceh ditolong sama seluruh dunia berbondong-bondong datang. Beda case deh Pak. Waktu kena tsunami Aceh, rakyatnya nggak kemana-mana. Tetap di Aceh. Keluar Aceh pun kurasa mereka enggak, apalagi sampai ke luar negeri. Nah ini Pak si roh halus ini, negaranya kena tsunami enggak, mereka mencar kemana-mana. Daripada semua inti pembicaraan si attitude Pak. Kalau attitude mereka bagus, dimanapun diterima. Masalahnya attitude mereka buruk, makanya dimanapun tidak akan ada yang menerima. Sekelas rakyat Aceh sama Malaysia yang agamanya di atas rata-rata pun gak sabar menerima mereka. Apalagi kami yang dari kota lain. Kelar. Jangan coba-coba deh, jangan coba-coba. Ya, itulah suara dari kalangan para netizen. Dan memang kalau kita lihat ya, statement dari Bapak Mahfud MD ini ya seperti tidak konsisten. Bukan berarti di sini masyarakat yang menolak Rohingya ini tidak mendengar, tidak melihat apa yang dikatakan oleh Bapak Mahfud MD bahwa mereka ini hanya sementara. Buktinya ada yang 23 tahun, itu kan tidak bisa dikatakan sementara. Inilah yang ditakutkan oleh masyarakat Indonesia. Dan bicara mengenai ketidakkonsistenan ya, kemarin setelah di demo ya, orang-orang dari Rohingya yang ada di Balai Masjid Raya Aceh itu kan digiring oleh mahasiswa. Katanya menurut Mahfud MD dia sudah berkoordinasi dengan Bapak Jusuf Kalla selaku ketua dari PMI Pusat, bakal dipindahkan ke PMI dan juga Yayasan Aceh. Tetapi pada akhirnya hal tersebut justru tidak jadi dilakukan, justru malah dibawa balik lagi ke basement Balai Masjid Raya Aceh. Apakah ini adalah sebuah ketidakkonsistenan? Nah, bicara mengenai tangisan orang-orang Rohingya, kayaknya sih Cut Anggi lebih tahu ya seperti apa watak dari mereka sendiri guys. Di video kali ini kita akan melihat ya, sebelum videonya dihapus, karena memang video-video Cut Anggi yang angkat bicara di media sosial yang dia gunakan itu selalu terbungkam, ataupun videonya itu selalu dihapus oleh aplikasi yang dia gunakan guys. Kenapa? Ya tidak tahu juga ya. Oke, kita lihat dulu seperti apa tanggapan dari Cut Anggi ini menanggapi tangisan Rohingya yang digiring dikarenakan didemo oleh mahasiswa. Kenapa? Biarin aja dia nangis sekarang, yang jangan nanti kita yang menangis di hari kemudian. Dengar ya, mereka itu ada 3 hal yang membuat mereka kecewa, menangis sampai sejadi-jadinya seperti di video kita lihat. Yang pertama, mereka itu sudah membayangkan hidup di Indonesia atau di Malaysia atau di negara yang Indonesia dijadikan batu peloncatan. Kenapa? Rata-rata mereka punya HP. Itu udah berserak videonya. Dan dulu saya waktu masih di camp itu, teleponan, video call, nonton YouTube, yang cewek-ceweknya dandan. Mereka tuh kayak nggak ada tanda-tanda orang trauma.
mereka bersolek loh. Sampai ada satu orang yang saya pasang tindik hidung juga sebab dia udah ada tindiknya kan, saya bawa dari India. Begitulah saya baik dan kami semua baik. Nah, sekarang mereka nangis-nangis. Itu satu hal. Yang pertama tuh mereka udah membayangkan kalau ini akan semudah orang-orang dulu. Ternyata saat ini mereka dapat penolakan yang mereka nggak sangka, ya kan? Yang kedua, mereka udah habis duit. Karena mereka keluarkan duit untuk masuk ke negara kita. Itu yang kita dapatkan informasinya. Betul kan? Mereka sewa bot lah macam. Yang ketiga, apa yang membuat mereka seperti ini? Siapa yang tahan datang masyarakat ramai diteriak-teriak? Aku pun takut juga lah, nangis juga aku kalau dibuat kayak gitu. Nah, itulah kita kan paham ya sebagai sesama manusia. Tapi mereka pun harus sadar kenapa mereka diperlakukan kayak gitu. Tapi saya sangat suka, sangat mendukung apa yang terjadi sekarang. Supaya apa? Supaya Indonesia ini negaranya punya harga diri. Enggak semua orang loh bisa masuk. Kalian mau masuk ke negara kami kayak gini kalian nanti. Itu sebenarnya yang mau kita tunjukkan. Jangan Indonesia ini negara macam rumah nggak ada pintu. Siapa aja boleh masuk, itu masuknya lewat laut. Aduh, janganlah. Kita ini negara bermartabat. Kalau siapa-siapa aja boleh masuk, apakah itu namanya rumah bermartabat? Enggak. Apalagi yang masuk ini orang yang udah bayar. Macam rumah apa tuh? Rumah apa tuh yang orang bisa masuk kalau udah bayar? Indonesia negara yang sangat bermartabat, berharkat, ya. Kalau seandainya ada orang yang bisa masuk dengan semudah itu, negara apa itu? Nah, kalau sudah kita tunjukkan kita seperti ini, itu sangat baik untuk memframing negara kita di kemudian hari. Bahwasanya jangan coba-coba kau masuk negaraku seenaknya aja, mudah kali kau masuk sini. Kalian hadapi kami ya. Kami ini negara yang aman di dalam, tiba-tiba masuk kalian yang kami nggak tahu entah apa. Itu yang harus kita bangun framing tersebut. Indonesia negara yang tidak sembarangan orang bisa datang, tidak sembarangan orang bisa masuk, apalagi melalui jalur ilegal. Terima kasih ya semuanya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya juga minta maaf ya Ustadz. Ini saya hanya memberi penjelasan apa yang saya tahu supaya kita semua lebih waspada dan kita bisa lebih pikirkan untuk efek ke depan untuk negara kita tercinta. Jadi mereka nangis-nangis ini wajar ya. Siapapun yang diperlakukan ataupun digerudu kayak gitu emang kaget ya, siapapun gitu ya. Bukan berarti itu banyak kekerasan, nggak ada ya. Jadi mahasiswa di sana itu melakukan aksi demo sudah sesuai prosedurnya, dan dari informasi-informasi fakta dari Presiden Jokowi dan juga dari kepolisian seperti apa dari data-datanya ya, sehingga mereka berani turun untuk berdemo guys. Jadi mahasiswa di sana ini sudah pinter ya. Mereka ini tidak bisa dikabari, diinformasikan dengan kabar-kabar hoax. Jadi mereka bersumber dari sumber-sumber fakta, berita-berita yang benar-benar resmi, akhirnya melihat dari data-data tersebut dan akhirnya mereka melakukan aksi demo ini. Jadi mereka ini pinter ya, tidak bisa disalahkan juga kan. Oke, mungkin itu saja yang kita sampaikan ya teman-teman. Seperti apakah kira-kira update kelanjutannya yang memang menjadi masyarakat Aceh ini rasanya sih serba salah. Tidak menolak Rohingya dianggap membiarkan juga, menolak Rohingya ya dibalik-balikin sama pemerintah. Katanya orang luar juga pernah membantu orang Aceh ketika saat ada tsunami. Padahal kita juga bisa balik-balikin kata-kata itu ya. Kita ataupun masyarakat Aceh yang berada di wilayah Aceh saat itu yang terkena tsunami, meskipun mereka dibantu oleh orang-orang luar, negara-negara lain, tetapi mereka tidak menyusahkan berpindah-pindah ke negara lain, bahkan dari wilayah Aceh ke wilayah lainnya pun enggak. Kalau misalnya soal bantuan kayak makanan kayak gitu masih Indonesia juga bisa ya, ini kan soal tempat. Jadi ketika masyarakat Aceh terkena tsunami, tapi kan kita tidak dapat tempat di negara lain kan begitu ya. Jadi tidak ada sumbangan tempat lah, kita pun yang menolak ya tempatnya, bukan soal bantuannya guys gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.